Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naldo dengan NIM 2620091, lokal BK 1C semester 1, jurusan bimbingan dan konseling. Ini tugas ujian akhir semester bahasa Indonesia saya, dosen pengampu Deswa Lantri MPD. Soal yang pertama, surah Yusuf ayat 100, yang artinya, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takbil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadanya ketika ia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, serta merusak hubungan antara aku dengan saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa dia menghendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Soal yang pertama, berdasarkan ayat tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang poin A, uraikanlah 3 upaya yang Nanda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat ini. Yang pertama, saya berupaya untuk mencari arti dari setiap kata dalam ayat ini dengan mengartikan kata per kata, saya dapat memahami makna yang terkandung dalam ayat ini. Yang kedua, dalam memahami makna dari ayat ini, yang saya lakukan ialah saya mencoba membaca semua arti ayat ini, kemudian saya buat kesimpulan dan inti dari ayat ini, maksud dari ayat tersebut. Yang ketiga, saya berupaya mencari makna melalui HP, internet. Dengan begitu saya dapat mengetahui makna atau maksud dari ayat ini. Yang poin B, sebutkan 5 tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut dalam ayat ini. Yang pertama, tanda titik, fungsinya itu untuk mengetahui sebuah kalimat yang bukan pernyataan atau seruan, untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang ketiga, untuk memisahkan bilangan ribuan atau yang menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda koma, fungsinya untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang kedua, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang ketiga, tanda seru, fungsinya yaitu untuk pernyataan perintah yang menggambarkan kesungguhan, contoh, "Wahai ayahku." Yang keempat, tanda hubung, untuk menghubungkan suku kata yang terpisah akibat penggantian baris. Contoh dari ayat ini adalah, dan sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia ketahui, maha bijaksana. Yang kelima, tanda petik, untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, contoh, "Hai ayahku." Yang poin C, jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. Yang pertama, maha lembut, maksudnya adalah Allah itu mempunyai sifat yang lembut yang tidak suka dengan kekerasan. Fungsinya dalam ayat ini, kata maha lembut berfungsi untuk menjelaskan bahwa Allah itu maha lembut. Buktinya Allah telah berbuat baik kepada Yusuf dan membebaskannya dari penjara.
Yang kedua, maha bijaksana. Maksudnya adalah Allah itu bijaksana dalam melakukan apapun. Setiap ketetapan keputusan dari Allah itu merupakan suatu yang terbaik dan tidak akan menjadi sia-sia karena Allah maha bijaksana. Allah menentukan sesuatu dengan penuh perhitungan dan kebijakan. Fungsinya dalam ayat ini, kata maha bijaksana berfungsi untuk mengetahui bahwa Allah itu maha bijaksana. Buktinya ialah ketika Allah membebaskan Yusuf dari penjara dan membawa ayahnya dari dusun. Yang ketiga, maha mengetahui. Maksudnya adalah bahwa Allah itu mampu mengetahui segala sesuatu di muka bumi yang tidak bisa manusia ketahui, apakah itu mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia, walaupun manusia sering berbohong, Allah mengetahuinya. Fungsinya dalam ayat ini, kata maha mengetahui berfungsi untuk bahwa Yusuf yakin terhadap Allah dan Allah atau Rabbnya yang mampu mengetahui penderitaan Yusuf, dan Yusuf percaya bahwa Allah akan menolongnya, dan Yusuf percaya bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan yang dilakukannya. Fungsinya sebagai pernyataan dari Yusuf bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah tahu semua yang Yusuf dan Yusuf yakin dan percaya bahwa Allah akan berbuat baik kepadanya. Soal nomor 2 yaitu, uraikanlah yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut, kemudian ungkapkan dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam tersebut. Jawabannya adalah setelah membaca isi teks yang saya rasakan ialah saya merasa prihatin, iba dan kasihan terhadap apa yang menimpa saudara kita di bumi Syam. Saya merasa sangat sedih melihat penderitaan yang mereka alami di sana, mengingat cuaca di bumi Syam sangat begitu dingin sekali dan sangat ekstrim, dan konflik di sana sangat memprihatinkan. Yang saya lakukan sebagai wujud kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam adalah yaitu dengan cara memberikan bantuan berupa pakaian yang hangat untuk mereka. Selain pakaian, saya lakukan adalah memberikan bantuan berupa makanan atau bahan-bahan lainnya yang mereka butuhkan. Selain itu, upaya yang paling tepat dapat dilakukan adalah selalu berdoa untuk keselamatan saudara kita di bumi Syam. Semoga mereka tabah dalam menghadapi segala cobaan yang mereka lalui selama ini. Yang poin B, temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama, berikan. Yang kedua, berjuang. Yang ketiga, hangat. Yang keempat, sampai. Yang kelima, melawan. Yang keenam, dekat. Yang ketujuh, bantuan. Yang kedelapan, hadapi. Yang kesembilan, memeriksa. Yang ke-10, cuaca. Yang ke-11, musim. Yang ke-12, dingin. Yang ke-13, menghadapi. Yang ke-14, bertahan. Yang ke-15, kepedulian. Susunlah menurut kamus dan artinya. Yang pertama, bantuan artinya suatu bentuk pertolongan yang membantu atau memberikan bantuan dalam bentuk tindakan. Yang kedua, berikan artinya pernyataan kalimat yang menunjukkan perintah untuk
menyerahkan sesuatu, memberikan atau diberi. Yang ketiga, berjuang, artinya bangkit, semangat, pantang menyerah, melakukan suatu tindakan dengan sungguh-sungguh memperjuangkan sesuatu. Yang keempat, bertahan, artinya tetap tegar, mempertahankan sesuatu, tidak mudah goyah. Yang kelima, cuaca, artinya keadaan kelembapan angin, suhu udara, tekanan udara, uap air, awan, hujan, dingin. Yang keenam, dekap, artinya memeluk, mendekap, berpelukan, memeluk tubuh. Yang ketujuh, dingin, tidak panas, udara terasa dingin, suhu tubuh rendah. Yang kedelapan, hadapi, artinya menghadapi, berhadapan dengan segala sesuatu. Yang kesembilan, hangat, artinya keadaan tubuh yang suhunya tinggi, agak panas, kondisi tubuh yang panas, tidak dingin. Ke-10, kepedulian, artinya peduli, perhatian, merasa kasihan, prihatin, atau menyerahkan atau mengindahkan. Yang ke-11, melawan, artinya menghadapi, menentang suatu bentuk tindakan bertentangan. Yang ke-12, memaksa, artinya paksaan, menyeluruh, berbuat sesuatu, meminta dengan paksa, memperlakukan dengan paksa, dengan kekerasan. Yang ke-13, menghadapi, artinya berhadapan, menjumpai atau menemui. Yang ke-14, musim, keadaan iklim, cuaca, keadaan panas, dingin atau kemarau. Ke-15, sampai, artinya datang, tiba-tiba, kedatangan, telah tiba dan muncul. Yang ketiga, jelaskanlah dengan logika 5 alasan Ananda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Yang pertama, karena bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi sebagai sebuah ciri khas dari bangsa Indonesia. Yang kedua, saya bangga sekali berbahasa Indonesia karena dengan menggunakan bahasa Indonesia saya telah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap NKRI ini. Yang ketiga, karena bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia yang mana bahasa Indonesia dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, dengan berbahasa Indonesia, sebagian kecil telah menunjukkan sikap cinta tanah air dan bela negara terhadap bangsa Indonesia. Yang kelima, saya sangat bangga berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.
yang telah saya lakukan untuk memelihara bangga tersebut adalah yang pertama, menjaga bahasa Indonesia yang saya gunakan dari pengaruh bahasa asing atau bahasa lainnya, tidak menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mencari makna atau arti kata asing yang dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, uraikanlah 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Persiapan yang ingin saya lakukan untuk memenuhi tuntutan kerja dunia kerja diantaranya adalah yang pertama, mempersiapkan skill atau keterampilan yang sesuai dengan bidang yang saya minati. Yang kedua, mempersiapkan kemampuan kognitif dalam bidang yang ditekuni supaya dapat menemui standar yang diinginkan di dunia kerja nantinya. Yang ketiga, melatih diri dari dini dan memahami persyaratan yang diperlukan dalam dunia kerja sebelum langsung terjun ke dunia kerja. Yang keempat, mempersiapkan dari sekarang kemampuan dan belajar dengan giat berperilaku yang santun kepada siapapun sehingga nantinya dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. Alasan mempersiapkan tersebut yaitu karena untuk dapat masuk dalam dunia kerja pada umumnya sangatlah diperlukan skill, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku sopan santun, jujur. Itu semua dibutuhkan dalam dunia kerja nantinya. Maka dari itu, mulai dari sekarang saya selaku mahasiswa akan mempersiapkan segala sesuatu itu dengan sebaik mungkin sehingga nantinya saya dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. Dalam dunia kerja, keterampilan dan pengetahuan sangatlah penting. Tanpa adanya pengetahuan dan keterampilan, tidak akan dapat berjalan dengan baik, dan begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan sikap dan perilaku. Hal itu merupakan faktor terpenting yang pertama yang diperlukan masuk dalam dunia kerja. Seseorang yang berperilaku buruk belum tentu dapat memenuhi tuntutan dunia kerja karena perilaku yang baiklah yang sangat berguna di dunia kerja nantinya. Yang kelima yaitu membuat sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laullah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Awal kala permula kata, tiada kata yang lebih indah, tiada perbuatan yang lebih baik selain mengucapkan puja-puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu online pada hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Deswalantri MPD, dan yang saya hormati teman-teman dan semuanya yang seiman seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya akan membacakan pidato saya yang berjudul
yaitu mensyukuri nikmat Allah. Ketika melihat kondisi bangsa Indonesia, sungguh sangat memprihatinkan. Tsunami di Aceh di beberapa tahun yang lalu, kemudian Lumpur Lapindo yang terjadi di Jawa Timur. Kecelakaan pesawat yang terjadi di mana-mana. Dan banjir badai yang datang silih berganti melanda Ibu Pertiwi yang kita cintai ini. Sekarang ini banyak bangsa Indonesia tidak bersyukur lagi dengan bangsa ini, yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ista azana rabbukum la in zakartum la asidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah berat. Sekarang ini bangsa Indonesia tidak jujur lagi kepada bangsanya sendiri. Tidak jujur kepada Allah, tidak jujur kepada sesama manusia, dan tidak jujur kepada diri sendiri. Sehingga Allah limpahkan berbagai bencana kepada kita. Bangsa Indonesia telah jauh dari norma agama. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, korupsi di mana-mana, sehingga Allah limpahkan berbagai cobaan kepada kita. Orang sekarang mengatakan kalau jujur maka akan hancur. Cari yang haram saja, cari yang halal saja sudah susah, apalagi yang haram. Dan sebaiknya negeri ini dipegang oleh pemimpin yang peduli anak yatim, menegakkan keadilan, dan menjauhi kemungkaran dan memerang kemaksiatan itu. Dengan itu negeri kita dapat melakukan perbaikan dengan selalu mensyukuri nikmat Allah dan menjauhi larangannya. Dan itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Ada sebuah pesan yang mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan bersyukur hidup menjadi makmur. Sekianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil penyampaian lisan materi UAS saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.